Bapak, Ibu, dan Suster Kepala Sekolah, para guru, para siswa, dan orang tua wali siswa, serta seluruh pemerhati pendidikan Siswarta Palangkaraya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita patut bersyukur karena kita masih diperkenankan Tuhan memasuki tahun pelajaran baru 2021-2022 dalam situasi yang khusus karena masih menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kita yakin dan percaya apapun keadaan yang kita hadapi, Tuhan mempunyai rencana baik dan pasti menyertai kita. Kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh siswa baru TK Yohanes Don Bosco, SDK Santo Don Bosco, SMPK Santo Paulus, dan SMAK Santo Petrus Canisius, beserta orang tua wali. Dan bagi siswa lama, selamat memasuki kelas dan pelajaran baru juga untuk di setiap jenjangnya. Moto yayasan kita, Fons Sapientia, sumber pengetahuan atau kebijaksanaan, kiranya menjadi salah satu pendorong untuk menggali potensi diri dan mewujudkan itu menjadi prestasi, kompetensi, dan keahlian lulusan menjawab tantangan zaman ini. Mengawali tahun pelajaran baru, kami mengajak seluruh orang tua, para siswa, dan guru untuk bekerja sama, saling mendukung, menopang, dan membantu guna kelancaran seluruh program kegiatan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Orang tua wali mendukung dalam pembinaan, pendampingan, dan pembiayaan pendidikan khususnya. Para siswa semaksimal mungkin belajar dan para guru mengajar, membimbing, dan mendidik peserta didik. Komunikasi, kolaborasi, dan bersinergi menjadi kebutuhan untuk mencapai tujuan kita bersama itu. Situasi COVID-19 mengharuskan pembelajaran dilaksanakan dari jarak jauh atau secara online atau secara daring. Hal ini membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan juga keterampilan baru. Akhirnya dalam segala keterbatasan, mari terus berharap kepada Allah Bapa yang tidak terbatas belas kasih-Nya, senantiasa memberi kekuatan, kesanggupan, penyertaan, dan berkat pada kita sepanjang tahun pelajaran 2021-2022. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita karena secara drastis mengubah sikap dan perilaku kita. Menghindari bertemu saudara dan sahabat justru menjadi ungkapan cinta, karena itulah cara terbaik mencegah penularan. Tidak pergi ke kantor dan juga ke sekolah maupun tidak ke tempat ibadah seperti ke gereja atau juga ke masjid adalah bentuk keadapan publik karena merupakan cara efektif mencegah penyebaran COVID-19 yang sangat berbahaya ini. Namun, pandemi yang menyekat hubungan ini tidak sepenuhnya mengisolasi kita. Teknologi digital harus bisa membantu kita untuk tetap terjadinya pembelajaran secara daring. Perubahan pembelajaran menuntut kita untuk selalu belajar dan berinovasi secara kreatif agar komunikasi dan interaksi antara guru, orang tua, dan siswa tetap berjalan dengan baik. Untuk Bapak Ibu guru, marilah kita senantiasa untuk memberikan inovasi pembelajaran kepada para peserta didik kita, selalu mencari terobosan inovasi untuk memberikan layanan yang terbaik kepada para siswa, khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Sebagai abdi masyarakat, mari kita senantiasa mengedepankan layanan kita kepada publik dengan berinovasi berlandaskan pada
kasih Allah. Berkaitan dengan pelayanan sekolah, beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Anda sekalian. Yang pertama, pendapat para ahli yang kita baca di media sosial tentang dampak perkembangan teknologi informasi pada tumbuh kembang anak saat ini menjadi kenyataan bahwa mereka tumbuh menjadi anak atau remaja yang memiliki karakter khas anak milenial, yaitu tidak bisa pisah dengan internet, lekat dengan kebebasan, berperilaku instan, dan sulit diberi banyak nasihat. Yang kedua, proses dalam mendidik menuntut keterlibatan berbagai pihak untuk mencapai hasil yang maksimal. 3 tempat pendidikan yang berperan penting adalah yang pertama, masyarakat, yang kedua sekolah, dan yang ketiga adalah keluarga atau orang tua. Yang paling berpengaruh adalah pendidikan di keluarga. Penanaman struktur nilai kehidupan di keluarga akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Misalnya, jika anak sejak di keluarga pertama budayanya belajar, maka di sekolah dia lebih mudah untuk mengikuti pelajaran. Jika yang pertama di keluarga adalah budayanya menikmati kemudahan dan kemewahan, di sekolah anak juga sulit mengikuti proses belajar. Yang ketiga, sinergisitas antara orang tua dan sekolah menjadi kunci dalam pendampingan anak. Sekolah tidak lagi menjadi pusat tunggal segala informasi dan kebijakan dalam mendidik anak. Banyak sumber informasi di media sosial yang bisa diakses oleh anak, yang bisa jadi itu lebih dominan mempengaruhi pola perilaku anak. Maka dari itu, kontrol orang tua terhadap penggunaan gadget atau media sosial menjadi titik penting dalam pendampingan anak. Sedangkan masyarakat merupakan aspek ketiga yang diharapkan menciptakan kondisi sosial yang mendukung proses pendidikan. Yang terakhir, semoga dengan kesadaran bersama untuk membangun sinergi antara orang tua dan sekolah serta masyarakat, anak-anak bisa bertumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka, talenta mereka masing-masing. Kita akan tetap terus bekerja dan bekerja sama mengembangkan kebersamaan demi tumbuh kembang anak. Sekolah membuka lebar pintu kerjasama dan komunikasi demi cita-cita kita bersama dalam mencerdaskan bangsa lewat anak-anak yang sekolah di Yayasan Siswarta Cabang Palangkaraya ini. Marilah kita selalu berdoa agar wabah COVID-19 segera berakhir dan kita patuhi protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan dengan mencuci tangan dengan menggunakan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu menjaga suasana hati agar tetap bahagia, belajar dengan menyenangkan, mengisi waktu untuk hal-hal yang positif dan produktif, serta berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalan singkat, TK Katolik Santo Yohanes Don Bosco. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Suster Yudit, SSPS SPD, Kepala TK Katolik Santo Yohanes Don Bosco. Perkenalan singkat. Pada kesempatan ini, saya sebagai Kepala Sekolah TK Katolik Santo Yohanes Don Bosco ingin memperkenalkan situasi keadaan TK Katolik Santo Yohanes Don Bosco tahun pelajaran 2021-2022.
Bapak Ibu orang tua murid yang saya kasihi, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan secara virtual tentang situasi keadaan sekolah TK Katolik Santo Yohanes Don Bosco tahun pelajaran 2021-2022. Yayasan Siswarta Cabang Palangkaraya, Ketuanya Bruder Antonius Pitang Tukan SPD. Sekolah ini berdiri tahun 2010 dan sudah berakreditasi A. Visi dan misi. Visi, terwujudnya Taman Kanak-kanak Katolik yang mampu mengembangkan potensi dasar yang seimbang, rohani, jasmani, mandiri, dan berwawasan global sehingga siap memasuki jenjang pendidikan dasar. Misi 1. Menumbuh kembangkan keimanan anak dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan rohani. 2. Melayani anak dengan kasih untuk mengembangkan kemampuan dasar sesuai potensi yang dimiliki secara optimal dengan tingkat perkembangan anak. 3. Memberi pengetahuan yang berwawasan global sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 4. Melaksanakan proses pembelajaran aktif, kreatif, efektif, efisien, dan menyenangkan sehingga dapat menghasil prestasi yang baik. 5. Menciptakan suasana yang nyaman untuk bermain sambil belajar. 6. Menambahkan semangat keunggulan kerja seluruh warga sekolah dengan semangat kekeluargaan. Jumlah tenaga kependidikan. Jumlah tenaga pendidik 9 orang, tata usaha 1 orang, bendahara 1 orang, cleaning service 1 orang, satpam 1 orang. Jumlah rombongan belajar seluruhnya 97 anak. Jumlah ruangan belajar 5 ruangan, perpustakaan 1 ruangan, ruangan multimedia 1 ruangan, ruangan aula terbuka 1 ruangan. Halaman tempat bermain cukup luas. TK Katolik Santo Yohanes Don Bosco memiliki program ekstrakurikuler. Yang pertama, fashion show, drum band, olah vokal, seni tari, dan seni lukis. Namun kegiatan ekstrakurikuler selama COVID tidak dijalankan sebagaimana semestinya. Untuk sistem pembelajaran selama COVID menggunakan daring atau Zoom. Diharapkan kita semua, baik para guru maupun orang tua murid, tetap mematuhi protokol kesehatan demi menjaga keselamatan kita semua. Selanjutnya, ibu-ibu guru nanti akan memperkenalkan kelas sarana prasarana yang akan diteruskan selama proses pembelajaran di tahun 2021-2022. Terima kasih, Tuhan Yesus. Bunda Aini. Nah, nama lengkap Bunda Reni Anggraini SPD. Nah, Bunda akan belajar di kelompok B1. Nah, anak-anak B1 itu adalah anak-anak dari kelompok A1 yang sekarang naik ke kelas B, jadi kelas B1. Nanti di kelas B1 selain belajar sama Bunda Aini juga akan belajar sama Bunda Mary ya. Nah, ini dia adalah ruang kelas kita di kelompok B1. Ruangannya ruangan kelas kita yang paling depan. Nah, terima kasih anak-anak. Halo juga Mama dan Papa untuk murid-murid baru. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Halo,
selamat jumpa anak-anak. Nama Bunda Maria Moi SPD, Ibu di TK Katolik Santo Yohanes Don Bosco sebagai wakil kepala sekolah dan menjadi guru pendamping di kelompok B1. Jadi mendampingi Bunda Aini. Demikian dari Ibu. Dadah. Halo anak-anak, selamat bergabung di TK Katolik Santo Yohanes Don Bosco. Perkenalkan, saya Ibu Yanti SPD, wali kelas kelompok B2. Selama pandemi ini kita belajar secara daring melalui pengiriman tugas anak di classroom dan proses pembelajarannya melalui Zoom, serta pengiriman trio karya anak dikirim ke grup WA kelompok B2. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, selamat bergabung di TK Katolik Santo Yohanes Don Bosco. Nama saya adalah Ibu Betesda SPD. Biasa saya dipanggil Ibu Bet. Saya adalah guru pendamping di kelompok B2. Selama pandemi ini kita belajar secara daring melalui pengiriman tugas anak di classroom dan proses pembelajaran melewati Zoom serta pengiriman video prakarya anak dikirim ke grup WA kelompok B2. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anakku semuanya, selamat datang, selamat bergabung di TK Katolik Santo Yohanes Don Bosco. Perkenalkan, nama saya Bu Yulita SPD, bisa dipanggil Bu Ita. Saya wali kelas kelompok B3 untuk tahun pembelajaran 2021-2022. Kita masih lewat online atau daring. Untuk aplikasi yang kita gunakan, Zoom, video call, dan classroom. Untuk info, nanti kita membuat WA group khusus kelompok. Terima kasih, dadah. Halo anak-anakku semuanya, selamat datang, selamat bergabung di TK Katolik Santo Yohanes Don Bosco. Perkenalkan, nama saya Ibu Ita Amrita SPD, bisa dipanggil Ibu Ita aja. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat datang di TK Katolik Santo Yohanes Don Bosco tahun ajaran 2021-2022 di kelompok B4. Untuk tahun ini kelompok B4 akan didampingi oleh saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Natalia Sri Wulandari SPD. Anak-anak bisa panggil saya Ibu Wulan. Terima kasih. Halo anak-anak, selamat bergabung di TK Katolik Santo Yohanes Don Bosco. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuliani, biasa dipanggil Ibu Yuli. Saya mengajar di kelompok B4. Sampai jumpa. Shalom anak-anak, shalom mama papa, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan memperkenalkan diri selaku guru atau wali kelas anak kelompok A1. Saya adalah Ibu Pauline SPD dan nantinya juga akan dipanggil Ibu Lin. Lebih akrabnya dipanggil Ibu Lin ya. Dan nanti juga kita akan
bersama guru pendamping Ibu atau Miss Neni Patriona SPD, dan kita untuk tahun pelajaran ini, tahun ajaran 2021-2022, kita tetap menggunakan sistem online yaitu daring, dan akan menggunakan ada beberapa nanti bisa menggunakan Classroom dan Google Meet, atau juga nanti sesekali bisa menggunakan Zoom ya. Dan anak-anak, untuk pembelajarannya nanti orang tua setelah kita dari sekolah, Ibu Lin akan memberikan jadwal untuk pengambilan buku pelajaran yang akan digunakan anak-anak. Silakan mama papa boleh mengambil ke sekolah pada saat jadwal yang kita tentukan. Demikian, dan saat ini untuk kelas A1 terdiri dari 17 anak ya untuk sementara waktu ini. Dan demikian perkenalan kita untuk saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Salam sehat. Halo anak-anak, selamat datang di TK Katolik Santo Yohanes Don Bosco tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, saya Neni Patriona SPD, biasa dipanggil Ibu Neni. Saya mengajar di kelompok A mendampingi Ibu Pauline SPD. Saya ucapkan selamat bergabung untuk anak-anak yang baru datang tahun ini, dan selamat untuk anak-anak yang lama yang naik kelas. Semangat belajar, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung di TK Katolik Santo Yohanes Don Bosco. Perkenalkan, nama saya Ibu Francisca Natalia. Anak-anak boleh memanggil saya dengan Ibu Siska. Saya di sini sebagai staf TU sekaligus bendahara di TK Katolik Santo Yohanes Don Bosco. Sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, selamat datang, selamat bergabung di TK Katolik Santo Yohanes Don Bosco. Perkenalkan, saya Ari Rohi Ulun, biasa dipanggil Pak Ari. Saya sebagai satpam. Terima kasih, salam sehat. Halo, saya Linda, selamat datang dan selamat bergabung. Saya cleaning service di TK Katolik Santo Yohanes Don Bosco. Salam sehat.